Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Nadia Tusada, NIM 872031815005 dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi. Dan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas instrumen penilaian. Validitas adalah ketepatan alat penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas bertalian dengan ketepatan alat penilaian mengukur konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Nah, di sini ada 4 jenis validitas yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada validitas isi. Validitas isi bertalian dengan kemampuan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya. Yang kedua, di sini ada validitas bangun pengertian. Bangun pengertian berkenan dengan kemampuan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Yang ketiga, di sini ada validitas prediksi. Ini yang diutamakan bukan isi tes, melainkan kriteria apakah alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri perilaku. Yang keempat, di sini ada validitas kesamaan. Suatu tes artinya membuat tes yang memiliki persamaan dengan tes sejenis yang telah ada atau yang telah dibakukan. Reliabilitas. Definisi reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat penilaian dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian itu digunakan, akan memberikan hasil yang relatif sama. Cara pertama dikenal reliabilitas dengan tes ulang. Cara kedua dikenal dengan reliabilitas tes pecahan, sebanding atau setara. Yang pertama di sini ada reliabilitas tes ulang. Tes ulang adalah penggunaan alat penilaian terhadap subjek yang sama dilakukan 2 kali dalam waktu berlainan. Misalnya tes hasil belajar kimia diperiksa minggu ini. Kemudian minggu depan diberikan lagi tes ulang. Hasil penilaian pertama dikorelasikan dengan hasil penilaian kedua untuk memperoleh koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini disebut koefisien korelasi tes ulang yang hasilnya akan berkisar antara -1 sampai +2. Yang kedua, di sini ada reliabilitas pecahan setara. Tidak dilakukan dengan mengulang kepada subjek yang sama, tetapi menggunakan hasil dari bentuk tes yang sebanding atau setara yang diberikan kepada subjek yang sama pada waktu yang sama pula. Dengan demikian, diperlukan 2 tes yang disusun agar memiliki derajat kesamaan atau kesetaraan, baik dari segi isi, tingkat kesukaran, kemampuan, atau kompetensi yang diukur, jumlah butir soal, bentuk pertanyaan, dan segi teknisnya. Prinsip-prinsip prosedur penilaian. Yang pertama di sini dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas kemampuan siswa yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Yang kedua di sini ada penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Artinya penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Yang ketiga, agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam arti menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa, sebagaimana adanya penilaian harus menggunakan sebagai alat penilaian yang sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksud dengan segi atau kemampuan kompetensi yang dinilai tidak hanya ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif,
dan ranah psikomotor. Yang terakhir di sini penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Data hasil penilaian sangat bermanfaat bagi guru maupun bagi siswa. Oleh karena itu perlu dicatat secara teratur dalam catatan khusus mengenai kemajuan siswa. Prosedur dalam melaksanakan proses penilaian antara lain adalah merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan mengajaran. Mengingat fungsi penilaian hasil belajar adalah mengukur tercapainya tidaknya tujuan pengajaran. Yang kedua, mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun alat penilaian, tes dan notes yang cocok untuk menilai perubahan tingkah laku yang diharapkan yang dideskripsikan dalam tujuan pengajaran. Yang keempat, menggunakan hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yaitu untuk kepentingan pendeskripsian kemampuan siswa, kepentingan perbaikan pengajaran. Di sini ada jenis-jenis sistem penilaian hasil belajar. Ada 5. Yang pertama di sini penilaian formatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir satuan program, yaitu caturwulan atau akhir semester dan akhir tahun ajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh para siswa. Yang ketiga di sini ada penilaian diagnostik, adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Yang keempat, penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian seleksi masuk ke lembaga pendidikan. Yang kelima, di sini ada penilaian penempatan. Ada penilaian yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program tersebut. Sejalan dengan pengertian di atas, maka penilaian fungsi sebagai berikut. Yang pertama di sini alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan fungsi ini, maka penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran sebagai penjabaran dari kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar siswa. Strategi pembelajaran yang digunakan guru, media pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan pelajar siswa dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang tercapainya. Tujuan penilaian adalah untuk yang pertama mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu seberapa jauh keefektifan dalam mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Keberhasilan pendidikan dan pengajaran penting, artinya mengingat peranan sebagai upaya kemanusiaan atau membudayakan manusia. Dalam hal ini, para siswa agar menjadi manusia yang berkualitas. Yang ketiga, menentukan tindakan lanjut hasil penilaian, yaitu melakukan perbaikan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Kegagalan para siswa dalam hasil belajar dicapainya hendaknya tidak dipandang sebagai kekurangan para siswa semata-mata, tetapi juga bisa disebabkan oleh program pengajaran yang diberikan. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
pihak yang dimaksud pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Dalam mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang telah dicapainya, sekolah memberikan laporan sebagai kekuatan, kelemahan pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran serta kendala yang dihadapi. Hakikat dan lingkup penilaian hasil proses belajar mengajar. Perkembangan konsep penilaian pendidikan yang ada pada saat ini menunjukkan ke arah yang lebih luas. Konsep tersebut pada umumnya berkisar pada pandangan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada penilaian tidak hanya diarahkan pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, tetapi juga terhadap tujuan-tujuan yang tersembunyi, termasuk efek samping yang mungkin timbul. Yang kedua, penilaian tidak hanya melalui pengukuran perilaku siswa, tetapi melakukan pengajian terhadap komponen-komponen pendidikan, baik masukan, proses, dan keluaran. Yang ketiga, penilaian tidak hanya dimasukkan untuk mengetahui tercapainya tindaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan tersebut penting bagi siswa dan bagaimana sistem pencapaiannya. Yang keempat, di sini mengingat luasnya tujuan dan objek penilaian. Alat yang digunakan dalam penilaian sebagai beraneka ragam. Tidak hanya terbatas pada tes, tetapi alat penilaian buku tes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.